Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok untuk mempresentasikan terkait dekon RH-an. Yang artinya yang pertama, siklus pertama itu ada Pak Ruslan sebagai supervisor, yang kedua itu ada Bu Helda sebagai supervisor, yang ketiga, siklus 3 ada saya sendiri, Alit Prasetyo, dan siklus keempat ada Bu Nova. Dan nanti siklus yang pertama itu coach-nya ada Bu Helda dan coaching-nya ada saya sendiri, Alit Prasetyo. Siklus kedua ada coach-nya ada saya dan coaching-nya ada Bu Nova. Dan yang ketiga adalah coach-nya ada Bu Nova dan coaching-nya ada Pak Ruslan. Siklus keempat ada coach-nya ada Pak Ruslan dan coaching-nya ada Bu Helda. Terima kasih, semoga hari ini kita akan mempresentasikan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nova. Ya, baiklah Pak Ruslan. Di sini saya akan menjadi observer yang akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa nanti di saat Pak Ruslan coaching, sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Pak Ruslan menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ruslan. Nanti juga jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching, Pak Ruslan menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sebelumnya. Dan saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak Ruslan. Baik Bu Nova, siap. Ya, dalam proses coaching, kompetensi apa yang ingin Pak Ruslan kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh coach. Oke Pak, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Pak Ruslan kembangkan secara spesifik, baik dari ketiganya? Dari ketiga kompetensi tersebut mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang kedua Ibu. Jadi kompetensi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya akan hadir sepenuhnya atau presentnya. Dan dengan mendengarkan aktif nanti saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach nanti. Baik Pak, kemudian indikator bagaimana nih yang akan diinginkan oleh Pak Ruslan dalam proses coaching tersebut? Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya. Jadi permasalahan coach yang ia hadapi dan juga coach memiliki rencana aksi ataupun coach memiliki rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Pak Ruslan, mungkin itu saja ya Pak yang pertanyaan yang saya ajukan. Dan sebelumnya dalam melakukan coaching, semoga nanti Pak Ruslan dalam melaksanakan coaching dapat mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching Pak Ruslan. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Helda, bagaimana kabarnya? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Alhamdulillah kabar saya baik. Pak, bagaimana kabar Bapak? Baik? Alhamdulillah tetap semangat, sehat dan bahagia selalu Bu Helda. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Bu.
Amin amin. Sedang istirahat tidak, Bu? Iya ini Pak, saya sedang istirahat. Gini, Bu, bagaimana kalau Bu Helda, kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang sedang dipikirkan? Iya Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung nih mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bapak ada waktu, mungkin bisa bertukar pikiran dengan saya. Insya Allah ada waktu, Bu, dan jangan sungkan. Kita sepertinya ada waktu ini pergantian mapel saya sekitar 15 menit untuk ngobrol, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Pak. Jadi begini, Pak. Saya sebenarnya bingung dengan program pembiasaan di kelas saya, Pak. Saya berharap nanti ada solusi atas permasalahan saya ini. Pembiasaan yang mana, Bu? Bukankah kegiatan pembiasaan di kelas Ibu itu sudah bagus? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih apresiasinya. Memangnya pembiasaan yang mana yang sedang terkendala? Jadi begini, Pak. Saya setiap hari itu melaksanakan program pembiasaan namanya itu cajiku atau catatan ngajiku. Jadi anak itu diminta mengisi tanda centang pada buku Mhm. harian mengaji di pagi hari tentang apa yang sudah mereka pelajari saat mengaji di rumah. Kemudian di siang hari mereka menulis tentang apa yang akan mereka pelajari hari itu di sekolah. Wah, itu pembiasaan yang bagus, Bu. Anak akan siap di hari itu untuk mengaji karena sudah belajar sebelumnya. Jadi belajar sebelum belajar ya, Bu. Iya Pak, saya harap juga seperti itu sih Pak. Terus kemudian di mana kendalanya? Coba ceritakan mungkin kepada saya. Iya Pak, ternyata setelah berjalan beberapa hari, ada beberapa anak yang tidak mengisi cajikunya secara rutin. Jadi mereka itu mengisi catatan itu jika saya ingatkan. Ketika hari itu saya tidak mengingatkan, ya mereka nggak mengisi. Nanti ketika saya cek bukunya itu baru diisi dan dirapel. Malah ada anak juga yang mencoret-coret catatannya. Setelah saya tanya mengapa, eee, dia menjawab, dia tidak mengaji di rumah. Di sini, saya merasa senang, di sisi lain juga merasa sedih, Pak. Wah, senang dan sedih. Yang bagaimana ini, Bu? Iya, Pak. Jadi saya senang, anak-anak itu berani untuk jujur. Tadi jujur, di rumah itu tidak ngaji. Tapi, sedihnya itu anak itu tidak berkomitmen untuk belajar, seperti itu, Pak. Memang ya, Bu, dilema. Jika senang dan sedih terjadi secara bersamaan. Iya Pak, ini dilema berat ini. Jadi dari sini saya menangkap kalau program pembiasaan yang Ibu rencanakan ini tidak berjalan dengan baik. Karena ada beberapa anak yang belum memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya. Sehingga tidak melaksanakan program ini secara rutin. Iya Pak, seperti itu keadaannya. Kemudian untuk anak yang malamnya tidak belajar, apakah Ibu sudah menanyakan alasannya? Sudah Pak, alasannya bermacam-macam sih Pak. Ada yang alasannya ada kepentingan keluarga, ada yang capek, ada juga yang lupa seperti itu, ada juga yang malas mungkin seperti itu Pak. Oh, iya, iya. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah punya rencana yang akan dilakukan? Kalau rencana sih, ada nih Pak, saya berniat ingin, meningkatkan rasa tanggung jawab anak terhadap tugasnya. Wah, rencana yang bagus itu, Bu.
rasa tanggung jawab anak-anak terhadap tugasnya memang harus kita tumbuhkan. Lalu apakah kira-kira ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya juga akan berdiskusi dengan anak-anak untuk menambahkan keyakinan kelas yang berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi menambahkan kesepakatan yang berhubungan dengan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab dengan pembiasaan baiknya, yaitu menulis catatan mengajinya, seperti itu. Ide bagus sekali itu, Bu. Dengan berdiskusi bersama anak-anak nanti, sikap tanggung jawab akan muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Masih ada rencana yang lain, Bu? Sepertinya saya juga harus berkomunikasi dengan orang tua agar mau berkolaborasi untuk memantau kegiatan dan belajar anak di rumah, Pak. Jadi tidak ada alasan lagi mereka lupa mengaji di rumah. Rencana yang sangat bagus, Bu Elda. Dengan berkolaborasi bersama orang tua siswa di rumah, maka anak-anak di rumah tetap akan terpantau dan tetap terjaga rasa tanggung jawabnya. Iya, Pak. Jadi yang saya harapkan itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah anak-anak juga tetap memiliki rasa tanggung jawab. Wah, subhanallah, Bu. Langkah-langkah yang Ibu akan ambil itu, saya setuju semuanya. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sudah mau bertukar pikiran dengan saya, Pak. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga merasa senang karena akhirnya Ibu dapat menemukan solusi untuk masalah yang Ibu hadapi. Oh iya, Ibu. Untuk komitmen dengan rencana tersebut, kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya nih, Pak. Mungkin mulai minggu depan saya akan eksekusi semua rencana tersebut. Iya, Bu, sip. Kemudian kira-kira dukungan apa saja nih yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya yang pertama itu dukungan dari anak-anak ya Pak, untuk berdiskusi menambahkan keyakinan kelas kami. Kemudian dukungan yang kedua, saya juga memerlukan dukungan dari orang tua agar mau berkolaborasi dengan saya. Selanjutnya yaitu saya juga memerlukan dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah agar mau bekerja sama nanti mengingatkan anak-anak tentang tanggung jawabnya. Wah, good idea. Ide yang bagus sekali, Bu Helda. Semoga bisa segera diterapkan. Jadi, semua rencana Ibu akan diterapkan dan hasilnya nanti bisa sesuai dengan harapan serta maksimal. Semoga anak-anak menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ruslan atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Kalau begitu saya ini mau masuk kelas dulu Pak, mau melanjutkan Ya, kegiatan berikutnya. ya. Sama-sama Bu Helda, tetap semangat. Saya juga merasa senang karena bisa membantu dan menemani berdiskusi dengan Ibu. Oke, Ibu, silakan, silakan. Saatnya Di, menceritakan. Ya. terima kasih. Alhamdulillah, coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak Ruslan. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta saya. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach. Jadi menanyakan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan.
dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Bu. Ya, baik. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya, Pak. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya. Dan kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Ruslan. Iya Bu, terima kasih. Iya Pak, sebelum kita akhiri nih, saya ada pertanyaan satu lagi Pak. Dari yang sudah dilakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Pak Ruslan kembangkan? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali. Jadi saya menggali informasinya lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, luar biasa sekali nih Pak Ruslan. Tadi padahal sudah menerapkan alur Tirta ya dengan luar biasa. Nah, di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Ruslan itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu, tapi ini luar biasa sekali Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Ruslan dengan berbagai pengalaman lagi. Oke Pak Ruslan, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Ruslan.